Oke, selamat malam teman-teman semua, teman-teman Zeta Chain, mau teman-teman, Adobe Ranger. Jadi ini first time buat, Zeta Chain Indonesia karena kemarin kita baru baru aja bikin grup Telegramnya ya, dan ini bener-bener pertama banget buat, kita gitu, kami sebagai Zeta Chain Indonesia, buat amannya tuh di Telegram. Kalau biasanya itu kita bikinnya tuh di ini ya, di X ya, karena pengen gedein Telegram juga, jadi akhirnya kita bikinnya di Telegram. Dan, malam ini gue nggak sendiri, gue ditemenin sama abang-abang airdropan yang udah jago. Ada Bang Slash Halo Bang, saya dari sama Adobe Bang Ranger. Halo, halo. Dontol. Boleh cek mic? Bang, halo, 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 halo. Ya, Masuk, selamat masuk. malam. Malam. Oke. Ya, jadi mereka berdua ini Bang Slash sama Bang Dontol ini dari Adobe Ranger ya teman-teman. Ya, mungkin teman-teman juga di sini yang join udah pada denger lah nama-nama abang-abang kita ini. Oke, jadi sebenarnya malam ini sebenarnya kita mau ngobrol-ngobrol aja sih sama komunitas Adobe Ranger, mulai dari kenapa dibikin namanya Adobe Ranger, terus nanti kita bakal ngulik-ngulik apa sih airdrop yang lagi hot sekarang itu, dan kriteria eligible tuh kayak gimana, sampai akhirnya nanti di akhir kita bakal seru-seruan lah. Dan jangan lupa ya, kita malam ini ada dana daget sebesar 250.000. Jadi tetap pantengin dari awal sampai akhir karena kita bakal bagi daget secara gratis buat teman-teman yang join malam ini. Jadi siapin HP-nya, siapin semuanya, kita bakal sharing-sharing, ngobrol-ngobrol, dan seru-seruan. Siap, siap. Oke, mungkin buat pertama, aku pengen tanya dulu kali ya ke Bang Slash sama Bang Dontol. Bisa diceritain nggak ke teman-teman di sini, gimana sih awalnya Airdrop Ranger itu terbentuk, dan kenapa namanya Airdrop Ranger, dan apa sih tujuan kalian itu bikin komunitas airdrop namanya Airdrop Ranger? Monggo. Oke Bang. Jadi awal mula terbentuk itu waktu udah lama sih Bang, dari tahun 2022 ya. Waktu itu gua masih awal-awal banget join di kripto itu. Gue coba-coba apa namanya bikin Telegram waktu itu, terus akhirnya ketemulah channel-channel airdrop. Gue lihat-lihat kayak contoh airdrop finder, terus waktu itu tuh yang lagi rame airdrop free yang sekarang jadi Gasus. Gue lihat-lihat tuh, coba-coba garap. Akhirnya waktu itu kan sempet rame Bang, yang dulu mah rame tuh garapan Telegram ya, bot tuh kayak kita cuman taksi yang gampang-gampang lah, kayak join tele terus follow Twitter. Nah dari situ kan akhirnya mulailah landing-landing yang kayak receh-receh, kayak $5, $10. Kira gue tertarik tuh, wah ya enak juga kayak garap kayak gini. Kira gue coba-coba research lagi garapannya, sampai ke yang paling sering landing dulu tuh garapan yang ngisi-ngisi form itu Bang, ya tahu nggak? Ngisi form terus nanti landing, iya kan, waktu zaman dulu kayak cuma teks simple lah. Oh, jadi awalnya waktu itu bikinnya pas waktu ini ya, yang Iya, Telegram itu ya? baru banget waktu baru-baru banget kripto tenar kan, yang zamannya sebelum Luna Crash itu Bang, BTC yang Iya, iya. ATH berapa gitu. Tapi keren loh, pertumbuhannya gede loh, Bang, Iya, grupnya. karena waktu itu ramenya waktu yang airdrop docs itu loh Bang, yang Durov nge-rilis docs di tele. Iya, kan Waktu itu itu kan dapat berapa, garapan Bang? dapat 60.000 docs gitu ya. Kalau Dontol berapa kamu dapatnya? Oke, Ya, ini udah belum? apa? Kalau udah, eh gue mau izin speak up juga. Kalau gue terjun awal, tapi kebetulan kenalin dulu. Nama gue aslinya ya, tapi dikenal di sini sebagai Dontol ya. Gue kenal airdrop itu dari zaman beda ya, tapi ya Mbak. Nih gue kenal airdrop itu dari zamannya Aptos, di mana Aptos itu masih di 2021 apa 2020 nggak salah. Nah itu ya masih zamannya airdrop belum rame, dan gue masih belum kenal channel Telegram itu apa dan komunitas itu apa tentang di Telegramnya. Tapi gue masih belajar waktu itu di zamannya di Facebook.
Yang waktu itu ada salah satu temen gua yang nyaranin untuk nyari-nyari informasi airdrop di Telegram, ya gue coba-coba iseng, ya akhirnya ketemu channel airdrop ranger, ya gue tarik admin. Ya sampai sekarang pun ya zaman-zaman docs itu gue lumayan, ya zaman docs itu gue hampir 8.000 9.000 kalau nggak salah waktu itu. Ya singkatnya apa ya, ya setelah gue terjun di dunia airdrop dari zaman 2021 ARB, iya, terus Sui ataupun yang lain ataupun kayak Sei Network, itu ya itu zaman-zaman dimana ya menurut gue masih oke sih bang, gitu. Itu aja sih. Oh iya ya, zaman ARB Sui Aptos gitu. Wih, zamannya lama nih. Aptos sempet ini juga sih, temen sempat ada JP juga sih. Iya, Aptos, yang Ardi, taksnya ya. minting minting NFT doang kalau nggak salah ya bang itu ya Aptos. Ya, kalau Aptos itu strateginya kita kayak mainin testnetnya sambil kayak kita minting NFT-nya pakai koin Aptos dari testnet itu sendiri gitu. Nah akhirnya Assalamualaikum. gua ketemu si Dondol itu tahun berapa waktu itu? 2023 apa ya, waktu lagi Kita ramenya docs gitu ya? eh, kita ketemunya itu waktu di 2022 akhir pas muka 2023, dan itu waktu zaman-zamannya masih Docs, masih notes zaman Hamster, notes, Docs, hamster bang. Yang itu rame Hamster. banget kan hamster bang, sampai ke TikTok loh. Hmm. Facebook, TikTok pada garap hamster semua. Oke, jadi mulainya tuh emang bener-bener dari beda beda timeline, cuman dipertemukan di Adobe Ranger ya, Bang Donto sama Ya, Blank ini ya. betul Iya. bang. Oke, keren Ya. keren. Oke, Bang, jadi kalau misalkan dibandingin sama beberapa tahun lalu sebelumnya kan, itu Ya. menurut kalian tuh gimana sih tren airdrop sekarang itu? Apakah makin banyak peluang atau justru malah makin ketat seleksi buat orang-orang yang dapat eligible-nya? Mungkin aku tanya Oke, ke Bang Donto dulu kali ya. Habis itu oh ke Bang. bang Dontor, boleh boleh. Sok. Oke, kalau menurut pendapat gue pribadi untuk zaman sekarang, kalau gue pantau dari 2024 sampai 2025, ya menurut gue agak sedikit kurang ya bang ya pribadi, karena gue pernah mengalami trauma yang dimana gue ngejalanin sebuah project retro, ya itu tau lah, projectnya udah banyak dikenal juga sama orang, JKS lah, JKSing lah gitu kan. Nah, itu gua rugi hampir sekitar $2.000 ketika gua aktif di sana, ya tapi hasil apa ya, feedback yang gua dapat nol gitu, dan di situ gua mengalami trauma yang menurut gua oke, tapi di sisi lain gua juga kayak ada pasti something yang lebih oke lagi dibandingin Casing, ya kayak apa sih namanya yang sekarang itu zaman-zamannya, bentar gue sedikit lupa, pokoknya adalah, tapi ya ada aja, kalau tiap tahun itu pasti ada aja sih yang JP, entah ini dari airdrop mana, dari project mana gitu, karena setiap tahun itu kan berganti musim, ya berganti musim, berganti apa ya, bisa dibilang berganti musim, berganti fitur, berganti jenis strategi, websitenya kayak gimana gitu, projectnya kayak gimana, segi marketingnya kayak gimana gitu sih bang, yang gue tahu ya. Ya kalau untuk sekarang yang gue jalanin kurang sih bang, itu sih menurut. Nah, kalau Bang Slas gimana? Kalau gue yang ngerasain sih, kan gue tuh gitu ngecek-ngecek tuh kayak misalkan meta-meta dulu kan, kalau misalkan airdrop begitu listing Binance orang-orang pada seneng. Tapi sekarang ketika ada Binance Alpha, mereka pada ini kayak anjir, malah alokasinya berkurang. Jadi kayak sekarang kalau udah masuk Binance tuh airdrop kayak udah biasa gitu bang, kayak udah bukan sesuatu yang spesial kayak dulu lagi. Malahan orang-orang pada nggak seneng karena ada Binance Alpha gitu. Dan untuk metanya juga, kan aku juga baru tahu tuh yang meta Yeping itu, belum gue coba juga kan, katanya kayak cuma kita posting di Twitter ngebahas project itu, terus saling interaksi sama pengguna lain, terus kita dapat alokasi. Itu juga bagus sih bang, yang meta Yeping itu. Kalau untuk meta bot tele emang lagi sepi juga sih sekarang bang. Terakhir kan waktu itu, terakhir listing apa ya, Tom Market apa ya waktu itu, Major yang bot tele itu abu semua kan, cuman docs yang apa JP waktu itu. Jadi menurutku efektif apa enggak tergantung orangnya sih. Kalau orang yang nggak bisa beradaptasi ya mungkin nggak bakal efektif bang.
tapi kalau dia bisa beradaptasi kayak ngikutin metanya, ikut meta Yeping, terus dia research projectnya juga. Jadi intinya garapnya jangan berharap sama satu project gitu loh bang. Misalnya ada 5 project, di research lagi 3 yang bagus sudah garap aja gitu menurutku. I see, oke. Jadi jangan terpaku sama satu Adobe doang ya. Maksudnya Jangan satu bolehlah berharap project. satu, tapi jangan fokusin di satu doang. Karena kalau misalnya nggak eligible itu sakitnya itu berasa banget Sakitnya gitu ya. berasa banget bang. Apalagi kita udah ibaratnya ngeluarin waktu banyak buat garap itu sampai misalkan nuyul berapa akun, terus tiba-tiba semuanya nggak eligible kan, kayak anjir ini waktu gua kebuang kan kayak gitu tuh bang. Enggak, bentar. Kalau nuyul beberapa akun sih masih penting ya, tapi kalau dikecewain sama retroaktif tuh kayak anjing gimana Duh, sih gue buang duit itu sih. Apalagi retroaktif kan kita ngeluarin modal bang, maksudnya nggak cuma kayak ngerjain gratisan kayak testnet gitu. iya benar-benar banget. Soalnya Bang Donto sama Bang Sres, gue juga pernah sih. Maksudnya bisa dibilang ya mungkin cerita juga kali ke teman-teman semuanya. Jadi gue itu pernah dulu Adobe juga sebelumnya kerja gitu di project. Cuman akhirnya gue bener-bener pensiun dini lah di Adobe itu karena salah satu momen di mana gue udah maksimal tapi berhenti di pertengahan terus ternyata yang ditunggu dari pertengahan ke akhir. Nah, gue sebenarnya udah beli semua akun kan, udah semua akun dan jual juga. At the end, gue nggak eligible sama sekali semuanya. Gue mungkin udah keluar banyak kali ya, keluar banyak dan waktu cek eligible-nya semuanya nggak eligible. Dari situ gue ya udahlah ikhlasin aja. Jadi gue fokusnya ke ranah yang lain gitu yang gue suka. Oke, I see. Jadi waktu itu beneran gak eligible padahal udah effort segede itu ya bang hitungannya mah. Udah beli akun malah, udah beli 10 akun. 10 Nah akun berarti dari mau situ di farming eh, nggak ini. dari situ abang mulai berpikir kayak ya udahlah gue coba garap jangan satu project, coba gue tebar di 5 project gitu. Dan ini kan di 5 itu salah satu pasti ada yang elik atau ada yang JP minimal. Iya, benar. Terus nih, aku gue penasaran sama Bang Ses tadi sempat nyebut ini kan Binance Alpha. Sekarang itu kalau misalkan si project itu listing di Binance Alpha atau di Binance itu merasa atau kelihatannya kayak ya udah gitu, nggak merasa wah kayak sedulu gitu kayak dulu. Itu Nah, kira-kira kenapa sih? Maksudnya pengaruhnya gimana ke airdrop secara keseluruhan? paling kalau ngaruhnya kan gue baca-baca tuh kayak misalkan alokasinya dibagi, jadi kayak misalkan kita yang garap gratisan sama yang garap dari Binance Alpha lebih gedean Binance Alpha dapatnya. Padahal kan kalau ngelihat dari effortnya yang gratisan itu lebih banyak, kayak misalkan interaksi di grupnya, di Discordnya kan ngebadut gitu, sedangkan Binance Alpha cuman modal doang dapat alokasi. Jadi kayak misalkan apa ya, pasti kan member-member yang ikut garap projectnya kan iri, wah lu alokasi lebih banyak padahal gue yang effortnya lebih gede. Jadi kayak gitu tuh bang, kayak misalkan gak adil lah menurut airdropper zaman sekarang gitu. Alokasinya sih bang yang paling ngaruh. Kalau boleh tahu alokasi gimana Mas? Apa namanya pembagiannya? Misalkan buat airdrop yang secara general gitu, itu dibaginya 30%, tapi pas waktu bagian Binance Alpha gede banget nih nyampe 50%. Itu kayak gitu nggak? Iya biasanya tergantung projectnya kalau pembagian alokasi gitu mas, dari si project itunya sama Binance nya sendiri kayak gimana pembagian sama yang gratisnya juga. Pas Hmm. setahu gue gitu. Nggak tahu sih Mhm. Yas pernah nggak itu coba ikut Binance Alpha dia. Kalau aku sih belum pernah kalau Binance Alpha. Hanya waktu itu lihat-lihat ke orang-orang masuk Binance pada ngeluh. Maksudnya kaget, kalau dulu kan orang masuk Binance kan seneng, wah ini mau listing Binance nih dulu kan ya. Kalau token kita yang garap gitu. Kalau sekarang pada nggak seneng kalau masuk Binance, makanya kan beda banget tuh bang, jauh. Beda banget, iya. Kalau dulu orang pada nungguin, wah kapan nih Iya, listing di listing, wah Binance? ini listing Ketiga, di kedua. ibaratnya raja terakhir exchange-nya bang ya kan. Betul. Gila Ini sekarang malah, masuk Binance, anjir masuk Binance pada sedih. wah ini Binance Alpha nih, wah alokasinya dikit nih. Wah, udah Iya, ada asumsi kayak gitu ya. udah langsung berpikiran negatif. Wah, ini pasti gue dapat abu lah misalkan katakanlah.
Oke, nah menurut Adobe Ranger sendiri ya, itu sektor mana sih yang paling hot sekarang buat, hunting airdrop, by, Bang Slash sama Bang Dontol? Apakah Meta Yeping, Socialfy, atau malah jadi kayak ya udah, balik ke retro lagi? Retronya kan menguntungkan. Coba Yas dulu Yas. Kalau buat gue pribadi, menurut gue Drop Ranger itu mungkin ke arah kedepannya itu lebih ke arah ini ya, lebih cocoknya apa ya? Kita mengharapkan hal yang ada dua sisi sih bang ya. Maksud gue ya kayak kita tuh jangan mengharapkan sesuatu yang project yang dimana kita bisa dapat tapi tidak secara langsung bisa dibilang nunggu sampai 1 sampai 5 bulan. Tapi kita bisa nyari sampingan dari garapan yang namanya garapan instan yang dimana ya kalau jadi kita suatu saat kalau emang nanti di project yang kita harapin daya kayak 1 sampai 5 bulan itu kita nggak eligible ataupun alokasi kita nggak sesuai dengan projectnya karena pembagian dari Binance Alpha ya kita masih ada garapan yang menurut kita instan itu ya buat jajan-jajan rokok kita sih gitu jadi kayak apa ya peluangnya tuh masih ada lah gitu jadi kayak nggak terlalu sakit hati lah gitu dibanding apa tuh namanya apalagi eranya sekarang era-eranya tuh ya Binance apa lagi gacor-gacornya gitu lagi kayak alokasinya tuh lebih dimanjain gitu project tuh lebih manjain Binance apa dibandingin apa ya investor ataupun ya komunitas kayak kita sendiri gitu loh itu sih bang kalau gue dari Oke. Iya iya. Tapi kalau dari kalian sendiri, sekarang pada garap apa? Bang Slash, Bang Dontol? Sekarang garapin gua bentar kebanyakan kalau gua nyari dulu yang kayak bonus futur, yang kayak misalkan kita daftar KYC terus kayak dapat bonus futur 10 atau $20. Mereka pada senang sih bang. Terus kayak yang tadi bang Dontol bilang garapan instan. Jadi kalau garapan instan kan paling kita kayak butuh nuyulin doang kayak misalkan berapa akun, 2 sampai 5 akun. Terus kan langsung instan land bisa di swap. Nah, paling mentok kalau instan kalau itu down palingnya ya di share biasanya sih kalau emang udah banyak yang garap down websitenya ataupun kayak aplikasi di telenya mini appsnya paling gitu bang kalau misalkan yang instan jadi Jadi yang efektif itu sih instan sama bonus futur yang paling orang-orang hmm, seneng di Ranger jadi di ini ya di exchange ya, ya campaign-campaign bonus exchange. futur exchange KYC sama airdrop instan yang kita kayak cuma ngerjain terus kita butuh ref kita nuyulin kayak gitu bang orang-orang seneng walaupun kayak cuma Oh, dapat $1 $2 lumayan kalau misalnya dikali berapa akun kan 10 akun gitu 5 akun udah lumayan buat jajan-jajan iya benar. Iya iya. Karena kan apa namanya bonus future-nya kan di-tradingin kan dan ya di-tradingin jadi terus kan pasar juga mendukung. Ya, profitnya cuannya bisa dihitung juga. uh, Iya, benar benar. Oke, Bang Sles, ini gue mau nge-share Daget dulu ya ke channel. Jadi buat teman-teman ready buat klaim, siap-siap. Oke, gue hitung dulu ya teman-teman. 3, 2, 1. Oke, gue udah share di grup. Jadi teman-teman silakan langsung langsung apa namanya langsung nge-scan gitu ya supaya nanti dapat target. Ini baru pertama sih, maksudnya baru permulaan. Nanti kita bakal nge-share yang banyak dan yang paling pasti teman-teman nanti akhirnya ada pertengahan atau di akhir nanti boleh nanya-nanya ke Bang Donald sama Bang Flash. Oke, oke oke gue mau nanya gini Mas, tentang apa namanya tentang campaign tadi, maksudnya di exchange. Nah, kalau misalkan di komunitas idol Ranger itu sekarang yang lagi hotnya itu apa ya? Maksudnya selain yang tadi, yang KYC, yang dapat bonus future, terus juga apa namanya, yang bisa dituyulin. Itu sebenarnya apa sih Bang Sles sama Bang Donto? izin speak up dari gua pribadi kemarin itu yang instan itu yang sempat gua tebar ya yang sempat gua kasih info ke member itu project dari Nexerion dia jadi dia sistemnya itu bukan untuk selling secara token di market tapi dia selling secara P2P jadi kayak
bisa dibilang tokennya itu belum ada harga, tapi penampung dari P2P-nya itu udah banyak yang rating. Jadi ya di harga 0,1 itu waktu dalam semalam aja itu bisa ngasilin sampai 100 bahkan $200. Itu tergantung jumlah akun ataupun jumlah wallet yang dituyul ya ataupun yang didapat gitu. Misalnya kan syaratnya ada yang KYC, KYC-nya tuh kayak scan muka ataupun kayak KTP. Nah, kalau yang kemarin itu cuman KYC-nya cuman scan muka, ya ada yang bisa sampai 200 bahkan sampai $100 tergantung caranya sih masing-masing. Itu aja sih kemarin. Dan itu ya dalam semalam gua pribadi pun ya, dari instan itu bisa ngantongin 800 ribuan itu. Itu sih Bang. Projectnya apa tuh bang? Sorry tadi kelewat. Kalau kemarin itu gua nge-share-nya itu project kan namanya Nexerion, nama tokennya Nets. Oh, Net Serion. Oke, got it. Kalau Bang Slash punya pendapat gimana? Ya kalau aku emang waktu kemarin siang research emang sih ya waktu yang instan aku banyak tahu dari dia. Jadi aku waktu itu garap pas si Yas ngasih tahu langsung aku lihat ternyata emang bener proyeknya bisa lah digarap nggak scam gitu. Aku lihat dia juga udah nyobain yang Nextrian itu lumayan, ternyata banyak juga member yang apa dapat berapa ratus ribu gitu, 300 sampai 500 ribu sih bang garap. Waktu itu di share subuh ya waktu itu ya jam 3 jam 4 langsung rame Iya, tuh iya. Gua banyak share jam 3 pagi itu. Nextrian itu. Terus yang instan lagi sih banyaknya yang kayak harus nge-refnya banyak ya kebanyakan. Kalau yang paling gampangnya Nextrian sih bang, yang paling gampang. Kalau yang lainnya kebanyakan sih harus nge-ref banyak kayak untuk syarat WD-nya ataupun kita eliknya gitu. Kalau yang instan, kalau yang KYC kan exchange kayak cuman daftar KYC udah. Kalau yang instan emang kayak gitu harus butuh nge-ref lah bahasa droppernya itu bang. Oke, oke. Terus nih, Bang Slash sama Bang Dontol, misalkan nih, kalau misalkan komunitas mau mulai hunting gitu ya, mulai hunting sendiri gitu, itu dari pendapat kalian itu lebih better fokus ke project yang besar tapi hype, kayak misalkan yang dulu kan ada Layer Zero, terus ada Zcash, ada Arbitrum juga, Manta. Atau lebih baik pilih yang project kecil yang underrated gitu, nggak di apa namanya, nggak diadu sama banyak orang, tapi potensinya besar. Itu maksudnya dari dua itu perspektif itu dari pandangan kalian punya ini nggak sih, punya plus minusnya masing-masing nggak? Kayak Oke, Mungkin aku nanya ke ya, Bang Donto oke. dulu. Oke, gua speak up ya. Kalau untuk kayak project-project kayak Layer Zero atau Somnia ataupun Manta atau lainnya kayak yang kita kenal sekarang ini, mungkin menurut gua tergantung ya. Kalau untuk poin plusnya itu tergantung dari cara pembagian developernya kayak gimana. Tapi kalau untuk income pastinya ataupun bisa dibilang untuk mendapatkan, bisa dibilang tuh simpelnya mendapatkan jackpot atau JP-nya itu ya sekitar sampai 60-70%. Kalau untuk pembagian ataupun bisa dibilang minus plusnya itu tergantung dev sih Bang. Karena gimana ya, sistem dev untuk sekarang itu algoritmanya itu bukan untuk ke komunitas gitu, tapi lebih ke arah ke pasar ataupun ke alpha gitu. Jadi kayak bahkan eh, untuk mandang komunitas aja tuh untuk sekarang tuh kurang menurut gue ya. Makanya gue kalau untuk sekarang itu ngerjain palingan yang pasti-pasti kayak Monad ataupun yang ini Somnia juga gue ngerjain ya, ya tapi nggak terlalu menjadi jaminan buat gue gitu loh Bang. Kalau gue gitu sih Bang Hari. Kalau Bang Slash gimana? kalau gue sekarang berarti ngerjain masih yang kayak garapan ringan-ringan aja sih bang, yang kayak misalnya KuCoin, Gleam kan itu kan kemarin juga kalau win kulihat dapetnya pada gede-gede bang, kayak minimal $30 $50, kayak taxnya cuman kita follow Twitter KuCoin terus follow Twitter projectnya. Nah yang kayak gitu-gitu kan dulu kan emang sempet rame tuh yang Gleam itu, apalagi kemarin yang KuCoin itu nggak perlu kita nge-ref, jadi kayak cuma emang ngandelin gacha aja kulihat kan, sekali landing lah orang-orang dapat banyak. Emang sih yang winnernya dikit, cuman
siapa tahu kita ada di antara orang yang beruntung itu yang digarap KuCoin Blim itu loh bang. Kemarin kan lagi rame juga tuh. Terus Bitget kadang kan dia juga ngeluarin tuh event kayak ngisi form, terus kita lumayan juga tuh ngisi form di Bitget dapat 100 200 sampai 500. Event-event simple mulai muncul lagi kemarin-kemarin bang, harapan gitu. Kalau aku sih kadang ngarapinnya kayak gitu-gitu aja sih bang, yang simple. Iya, iya. Jadi yang simple tapi menghasilkan dan ditumpuk Ah, terus ya, jadi lebih banyak. ya jadi kita kayak misalkan ngegacha tuh, misalkan KuCoin ada 10 garapan ya garap semua, misalkan di 10 garapan itu kita pakai berapa akun, jadi kemungkinan menangnya besar gitu. Paling banyak pernah garap berapa ini, Bang Slash? Berapa banyak akunnya? Aku paling kalau kayak gitu nggak banyak-banyak sih, paling antara 5 sampai 10 akun doang. Waduh, banyak juga nih. Soalnya lumayan sih bang KuCoin ya, lu tahu kan kemarin orang-orang pada landing kayak misalkan 800.000 dari KuCoin itu. Iya tahu tahu. Tapi nggak gue garap sih karena udah hilang harapan untuk kayak kalau cuman winner sampai 50 100 winner tuh kayak udah Itu kan jauh lah jadi kan. the real gacha ya bang, kalau 50 sampai 100 winner lu harus benar-benar jadi orang yang Iya, beruntung. iya. Mungkin selain akun harus punya banyak akun, ini juga kali ya, punya harus banyak-banyak doa biar nanti bisa dipilih sama Banyak Tuhan. berdoa. Oke. Nah, menurut pengalaman kalian nih, Bang Sri sama Bang Dontol, ada tips nggak sih, maksudnya tips khusus gitu buat ngenilai kalau misalkan idol itu tuh layak digarap? Misalnya kayak timnya harus jelas, timnya harus ada gitu orangnya dan punya reputasi bagus lah sebelumnya. Terus harus ada komunitas yang trust juga, trustnya tinggi. Atau semisal kayak tokenomicsnya bagus gitu. Jadi nggak ada presale, nggak ada apapun yang pengen memperkaya tim devnya. Dari kalian gimana? Aku lempar ke Bang Slesi dulu. Kayak gimana bang tadi, ulang coba. Tips khusus buat nilai Adobe itu layak digarap atau enggak? Misal tim, komunitas Kalau atau tips tokenomicnya. paling kalau dari kita komunitas Adobe Ranger udah ada bagiannya masing-masing sih bang, kayak misalkan khusus garapan instan jagonya, terus kayak garapan testnet ada lagi admin yang jago, kayak misalkan garapan Hmm? bot ada lagi yang share. Tapi ya kalau dari Adobe Ranger pengennya sih nggak ada airdrop yang tentang perjudian gitu loh bang. Kan biasanya ada airdrop tentang perjudian kayak kita kudu mainin game yang berbau judi kayak misalnya slot gitu. Kalau aku sih pengennya nggak mau ada lagi kayak gitu. Itu bang. Oke, oke. Kalau Bang Dontor gimana? Oh, buat gua pribadi nanti ngomongin soal pendapat gimana itu project kita garap bagus atau enggaknya gimana ya. Iya, Balik betul. lagi sih bang. Kalau itu balik lagi karena gue tuh orangnya nggak menilai project itu mau dari hal ininya ya. Jadi kayak mau itu selagi masih bisa kita nguntungin ataupun selagi kita nggak ngerugiin buat kita pribadi ya kan nggak salahnya nggak itu kita coba. Tapi balik lagi ke kalau untuk yang project-project yang jelas ya kayak apa tuh namanya kayak Manta ataupun yang lain kayak ARB itu mungkin kita ngelihat dari funding ya. Kayak sekarang nih gue lagi ngejalanin retroaktif, yang gue jalanin itu ada dua retroaktif yang dimana gue ngejalanin di alam anak dan di satu lagi di gaib. Ya, itu gue ngeliat dari sisi funding ya bang. Jadi kayak kalau emang fundingnya itu jelas ataupun kadang-kadang kan rata-rata juga ada yang project itu sengaja ngedit ngedit foto sampel ataupun banner, entah itu fundingnya itu editan ataupun benar nggak tahu itu jelas atau enggak. Tapi ada juga yang project benar-benar backupnya juga kenceng ataupun backupnya juga jelas dan fundingnya juga jelas gitu. Nah saat ini yang gue jalanin cuman ya gaib amal 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 apa tuh namanya alam anak yang dimana ya fundingnya lumayan gue lihat itu sih dari itu. Dan kalau untuk keduanya itu ya gue sedikit juga setuju sama si Slasher ini tentang garapan-garapan yang entah berbau judi ataupun ini segala macam itu mungkin kita nggak bisa kayak menyetop. Tapi ya namanya era sekarang kan namanya project kan pasti berbagai cara untuk masuk ke jalur komunitas ya, entah project itu berbau judi ataupun enggak tapi ya
project itu selalu gimana caranya dia itu bisa masuk ke jalur komunitas, jalur apapun dengan caranya mereka gitu. Makanya ya gue nggak bisa menyalahkan juga. Tapi kalau untuk di stop ya gue saranin kita harus stop. Tapi kita nggak bisa menyetopnya 100% gitu. Kayak ya kalau emang selagi nggak ngerugiin kita kerjain aja lah gitu. Kalau gue sih gitu sih bang. Jadi kayak nggak mandang-mandang project gitu. Sama ini ya, satu lagi yang garapan Ponzi itu apa sih? Kalau untuk Ponzi ya, oke, gue di sini agak sedikit speak up juga untuk Ponzi. Kalau untuk Ponzi nih buat ntar ya, gue ngasih tahu untuk 44 viewers di sini. Untuk Ponzi itu sistemnya gini ya. Kalau untuk Ponzi mungkin bisa dibilang 40% nggak scamming ataupun bisa dibilang 30 enggak ya pokoknya jauh lah dari 80% untuk nggak scamming, tapi rata-rata Ponzi itu scam akhirnya. Nah, untuk Ponzi itu kita itu ngambil di awal. Ketika kita udah tahu nih income kita di awal kayak gimana, kita itu jangan terlalu ngambil lebih dan kalau bisa kita jangan sampai keluar modal karena Ponzi itu sistemnya dia segi marketing di mana segi agen. Ketika kita untuk mendapatkan keuntungan lebih kita harus berani modal ataupun kita untuk berani ngambil agen lain untuk modal ke kita gitu. Nah, makanya dari situ Ponzi itu kayak sistemnya MMM apa tuh bisa dibilang MLM lah gitu. Nah, dan kedua dan ketiga Ponzi itu ada jangka waktu tertentu untuk scan komunitas ataupun playernya ataupun membernya yang udah masuk ke Ponzi-nya. Nah, untuk Ponzi itu kisaran waktu sampai 1 sampai 5 bulan untuk Ponzi bertahan dan untuk paling up-nya Ponzi itu bertahan sampai 1 tahun. Di luar 1 tahun itu mungkin Oke, uh, I see. untuk project Ponzi-nya itu bisa dibilang jelas ataupun enggak ya balik lagi ya 50-50 sih Bang. Tapi ya yang gua tahu rata-rata Ponzi itu hampir 90% rata-rata berakhir scam. Gitu sih Bang. Yang gua tahu. Itu aja sih Bang. Oke, menarik, menarik. Nah, mungkin yang belum tahu kali ya, Bang Dontol, boleh dijelasin kali ya, apa itu airdrop Ponzi sama MLM dan sistemnya kayak gimana? Biar teman-teman juga tahu dan ya bisa menghindari lah proyek-proyek kayak gitu. Oke, di sini gue sedikit juga ngejelasin tentang bedanya project Ponzi dengan project yang menurut kita oke jelas fundingnya ataupun jelas untuk masuk terjunnya. Kalau Ponzi itu sistemnya di mana? Ponzi itu ada 3 tahap. Yang di mana pertama kita masuk sebagai member pertama dan kedua kita kita harus mengundang agen member untuk menjadi bagian dari tim kita. Dan ketiga, kita harus menggunakan sistem deposit yang dimana depositnya itu untuk menguntungkan kita dan ataupun member kita yang mendeposit untuk menguntungkan kita juga gitu. Nah, tapi balik lagi ketiganya itu jadi ketiganya itu kita nggak menjadi jaminan kita itu bakal dapat untung. Karena apa? Karena kedepannya setiap sistem agen di Ponzi itu ada sistem beberapa persen yang kita dapat. Entah dari sistem rewardnya. Kalau pertama, misalnya jatuhnya pertama itu sistem A. Sistem A itu dia mendapatkan reward dari agen 50% ataupun 60% ataupun 70%. Sistem 2 yang ke B itu dia mendapatkan reward sampai 50%, 30%. Kalau sistem 3 itu yang C-nya itu ya bisa sampai 30% sampai 20%. Nah, itu kita itu nggak menjadi jaminan itu untung karena apa? Karena hak semuanya itu yang dipegang kan pihak developer project Ponzi itu tersebut gitu. Makanya kalau untuk Ponzi itu ya menurut gua kurang lah untuk dijadiin patokan kita mencari untung. Tapi untuk mencari keuntungan gratisnya ataupun kita mencari cuan gratisnya itu mungkin boleh. Tapi untuk mencari cuan keuntungan dengan cara deposit lebih baik kita masuk ke retro sekalian. Karena kalau di retro itu jelas. Karena kalau di retro itu lebih ke arah ke staking ataupun lebih ke arah kita melakukan aktivitas yang dimana kita duit kita ataupun balance kita itu nggak dirugikan oleh project karena rata-rata retroaktif itu dia mengambil fee dari dia mengambil keuntungan dari fee yang kita lakukan transaksi di website dia ataupun di project dia karena dia nggak sepenuhnya ngambil keuntungan dari kita ataupun misalnya kita kasih staking ataupun kayak tugas retroaktif itu ada staking ya. Nah, ketika kita melakukan staking dari pihak dari beberapa bulan, misal contohnya 1 bulan ataupun 2 bulan bahkan 3 bulan, ya mungkin itu nggak nggak mengambil sepenuhnya uang kita. Mungkin uang kita bisa dibalikin, tapi kita hanya merugi dari beberapa persen dari hal yang kita lakuin itu untuk mengambil keuntungan fee-nya gitu. Jadi kayak developer tuh rata-rata kalau project yang jelas itu mengambil keuntungan dari fee. Terus kedua, kalau untuk Ponzi itu rata-rata ngambil keuntungannya itu ya gimana ya bisa dibilang nggak dari visi lebih ke arah ngambil hak
member-membernya gitu. Itu aja sih. Dibanding kita turun ke Ponzi secara langsung, lebih baik kita mencoba retro sekaligus gitu. Itu sih Bang saran gue. Wah ini ilmu baru nih buat teman-teman nih. Soalnya aku juga baru denger sih Mas, buat yang apa namanya yang project Ponzi ini. Nah, aku penasaran project Ponzi ini sebenarnya itu sistem mereka atau produk mereka tuh gimana? Apa sih? Maksudnya tadi kan Bang Bang Dontol kan bilang kan harus deposit dulu, harus ngajak orang lain dulu. Nah, ketika mereka deposit itu mereka stakingin kah atau gimana? Oke, untuk Ponzi itu dia ada sistem agen, Bang. Di mana agennya itu kita misalnya untuk melakukan withdraw, kita harus membuka akses yang namanya VIP 1 ataupun VIP ataupun kita membeli agen produk yang bisa dibilang berjenis apa ya? eh, Ilegal yang iming-iming dengan kata invest. Kata invest itu di Halo Bang. Putus suaranya, Yes. hilang bentar-bentar. Nah, kalau jadi gini ya Bang, gue jelasin sedikit untuk Ponzi itu di mana kita itu ketika kita masuk itu di Ponzi itu menjamin untuk kayak kita itu mendapatkan VIP 1 ataupun VIP. Nah, ketika kita belum melakukan VIP 1, dia nggak bakalan ngasih kita akses withdraw. Nah, untuk mendapatkan VIP 1 itu kita harus melakukan investasi. Nah, rata-rata Ponzi itu kayak apa ya? Bisa dibilang kayak menggunakan kata investasi untuk melakukan hal yang menurutnya apa ya bisa menguntungkan dia proyek itu sendiri dengan kata investasi yang menurut gue ilegal gitu. Dan kedua ya gimana ya sistemnya kalau kita semakin invest gede itu keuntungan kita semakin gede. Yang yang dimana nggak menjadi jaminan itu keuntungan kita sepenuhnya karena rata-rata Ponzi itu ketika membernya ada yang masuk lebih dari 100% asetnya ataupun 80% asetnya, developernya itu nggak apa ya yang gua tanggepin yang dari pengalaman gua dari 2017 ya 2017 ada salah satu korban om gua sendiri dia masuk ke Ponzi yang waktu itu harga Polygon gua saranin untuk ngebeli dia ngemegang duit 10 juta untuk gua suruh beli Polygon dibandingin masuk ke Ponzi dia beli ke Ponzi ya sekarang Oke. berakhir duitnya dibawa kabur gitu sih bang Jadi itu aja sih di bang. scam ya akhirnya. Iya. Banget itu. Lumayan 10 juta. Waktu itu harga Polygon berapa tuh? Kayak masih murah deh. Waktu 2017 harga Polygon masih 800 perak. Wah gila itu. Sekarang berapa? Mungkin seratusan kali ya, seratusan juta. Oke, thank you banget Bang Dontol buat sharingnya tadi buat airdrop apa namanya project yang Ponzi ya. Ini mungkin aku buka open mic untuk yang mau nanya nih. Ada Bro Hari sama Bro Ferry. Area satu-satu ya. Yang mau Bro nanya Hari dulu, open mic. Bro Hari. boleh mic. Yang mau nanya nanti dijawab. Halo, Halo, halo. halo Om, boleh nanya nih, Siap. gimana caranya simple research air agar kita punya tolak ukur airdrop itu bakal JP atau enggak? Bisa di-share web apa aja untuk researchnya? Oke, coba ya. Kalau lu dulu Kak research Regina kayak bisa misalkan bisa fundingnya, bisa terus ya bentar backup bentar bentar projectnya itu. iya ya bentar. Kak Regina coba ulangin lagi lebih detail dong soalnya suara putus-putus. Kak Regina Halo, Kak. Gini, gimana caranya simple research airdrop agar kita punya tolak ukur airdrop itu bakal JP atau enggak? Bisa di-share web apa aja untuk research-nya? Udah jelas oke belum ya? oke di Mungkin sini gua gua di sini simple aja ya untuk kita cara ngeriset project dari funding ataupun dari backup itu mungkin kita bisa cari tahu dari segi ini ya
ada salah satu website ya, waduh gue lupa ya website, mungkin nanti gue abis ini agak bisa cari gitu, tapi gue lupa nama website apa. Di situ setiap project itu, di situ kita bisa tahu tuh funding ataupun backup dari project tersebut gitu. Nah, terus kedua, kalau di situ pun projectnya itu udah jelas kayak ada tanda dari checklist ataupun dari tanda ininya fundingnya, itu beda dengan AI. Kalau AI itu kayak dari jenis gambarnya aja itu udah beda loh Kak. Dari kita tuh bisa bedain yang namanya kayak dari jenis banner editan ataupun dari banner yang benar-benar fundingnya udah jelas itu dari website itu tersebut gitu. Karena ada salah satu website yang nggak detect gitu loh Kak, tapi gue lupa namanya apa gitu. Itu sih kasih tau gue ya. Bisa ngelihat dari Twitternya ataupun dari sosial medianya kayak Twitternya gitu contohnya. Nah di situ mungkin kan ada beberapa kayak backupnya yang retweet ataupun backupnya yang Yang follow ikut gitu ya. ngefollow gitu. Itu Ya, bisa juga kalau aku kayak gitu sih sama. dijadiin jaminan juga gitu. Tapi kalau gua opsi gua ada dua Kak, entah dari yang di Twitter. Ya, terus kedua ada salah satu website yang sering gue pakai untuk nge-set project gitu, untuk melihat funding ataupun backupnya gitu. Paling simpelnya sih dari Twitternya sih Kak, kalau lihat misalkan Twitter itu verified terus di follow sama project lain, itu aja udah ngeliat oh ini beneran project yang bukan scam dari Oh bentar Kak, awalnya bentar aja Kak. dulu. Bentar. Ini Jadi gini kan Kak, ada kalau nih. kalau Bentar, menurutku bentar, salah satu project itu pasti bentar. di follow project lain. Pasti mereka Iya kayak bentar. partnership antara misalnya project A dengan project B kayak gitu. Bentaran. Ini ada salah satu teman gua, dia nge-DM gua langsung, dia ngasih websitenya, nama websitenya itu CryptoRank Kak. Di situ kakak bisa searching di Google CryptoRank. Nah di situ semua project itu nongol gitu. Teman gue baru nge-DM ini, dia ngasih tahu websitenya, itu websitenya CryptoRank. Nah kalau CryptoRank itu Oke, makasih Kak. Tapi nggak eling terus ya. Nah, kalau nggak elik terus itu di luar ini Kak, di luar tanggung jawab yes. Dontol di luar tanggung jawab dontol. Oke Kak, tetap semangat Kak. Loh, tetap Sekalian semangat curhat Kak. ya. Sekalian curhat. Mungkin dari yang 100 yang garap ya adalah 10 sampai Adalah 20 yang 1 LEG. sampai 10 lah. Kalau dari 100 mah nggak mungkin kayak cuman dari 100 kosong semua mah. Bang, mau nanya bang. Halo, dari siapa ini? sorry koneksi Oh, gue. Ibu. Ibu mau nanya ya? Bang mau nanya, Oke. kalau misalnya kita bedain tier 1, tier 2, tier 3 itu gimana ya bang enaknya bang? Coba ya. Untuk tier garapannya. Misalnya kan ada project nih, misalnya ada yang tier 1 gitu, tier 2, tier 3. Kita milihnya enakan yang mana gitu. Terus yang belum tentu kan tier 1 itu bagus gitu. Belum tentu tier 2 itu bagus. Belum tentu tier 3 itu jelek gitu. Coba Bang kasih saran Bang. Kalau untuk tier 3, tier 1 itu kan jatuhnya kayak pangkat ya. Kayak pangkat tentang project kita aktif di website itu kayak gimana gitu, aktivitas kita. Ya mungkin itu, kalau gue sih nggak pernah ngalamin project kayak gitu ya. Tapi gue rata-rata poin sih Bang Fadil, kayak apa ya? Kayak kalau poin itu sistemnya kayak apa ya? Kalau poin kita misalnya udah sesuai Seberapa aktif tiba-tiba nggak sih nggak ya? elit Kalau gitu. poin mah seberapa aktif Iya, kita di kalau project itu? poin. Kalau Apa poin itu kayak seberapa Mas aktif. Mas Rehan kan ada ini loh backer-backernya. Menurut kalian itu backernya mana yang bagus gitu loh? Tier 1, tier 2, tier 3. Biar jadi acuan. Gua ngeliat di tadi yang Mas ya sebutin CryptoRank bisa ngeliat backernya. Yang mana tuh Bang Fadil? Gua nggak Wah, pernah ngalamin yang ini sih. Nah, misalnya kan Ini ada biasanya tuh di tier 1 ada kayak A13 ya, A berapa tuh? A1
Terus ada apa namanya, ada polychain begitu-gitu tuh. Itu kita bedanya gimana ya? Yang biar enak gitu loh, memilih-milih airdrop. Oh, di kriptorengnya. Kalau untuk kriptorengnya mungkin ya apa ya? Kalau gua nggak ngejamin sih kalau untuk kayak tiernya, tapi gua ngejamin dari funding ataupun backupnya. Rata-rata gitu sih, gua nggak mandang dari tiernya, entar tuh tier 1, tier 2 gitu. Ya biasa langsung dari funding sama back by apa kapital apa gitu atau kan ventures apa biasa kan lihatnya dari situ juga deal. Oke bang, formalitas bang. Alam kayak ngelihat dari yang gue lihat itu rata-rata Bang Fadil tuh kayak dari segi funding ataupun backupnya, entah itu di sosial medianya juga gue lihat kayak dia tuh sering nge-repost ataupun sering bikin tweet out tentang apa gitu. Nah mungkin dari situ sih kalau gue ya, tapi kalau untuk dari peer-peernya enggak sih, nggak terlalu gue pandang gitu untuk sebuah project ya. Oke, jadi mungkin gue di sini ngerangkum apa yang Bang Donto sama Bang Slash jawab tadi. Jadi untuk ngelihat project airdrop bagus itu atau enggak, pertama lihat dulu timnya ya. Timnya itu asal-asalan enggak, orangnya dikenal apa enggak. Terus yang kedua, lihat dari fundingnya. Fundingnya itu gede apa kecil. Kalau misalnya kecil, kemungkinan dibagi banyak kan jadi kecil juga kan. Tapi kalau misalkan funding gede, terus pas waktu ketika bangun ekosistem di awal itu ada banyak yang bikin ini ya, bikin di apps-nya gitu. Misalkan let's say kita sebutnya Monad gitu. Monad terus apa namanya? Dia udah ada ekosistem A, ekosistem B, ekosistem C gitu. Berarti kan di situ akhirnya ekosistem terbangun kan. Nah, itu bisa juga jadi pilihan kita buat masuk dan garap airdrop tersebut. Terus selanjutnya tadi apa namanya si sosial medianya. Jadi sosial media dicek juga apakah sosial media itu aktif atau cuman ya jarang nge-tweet doang. Karena kalau misalnya aktif ya pasti dia sering ini kan. Kalau misalkan sosial media aktif dia juga gue yakin sih pasti bakal sering bikin partnership-an. Entah itu sama project yang udah sustain, yang udah ada ZTC misalkan atau project yang lain. Dan yang paling penting dengan adanya sosmed itu kita tahu kan perkembangan si project itu bakal kemana dan bakal ngapain aja daripada dia gede project-nya, tapi ya apa namanya cuman cuman internal doang yang tahu, nggak diinfoin roadmap-nya bakal kayak gimana atau konsepnya seperti apa dan ya inilah tertutup gitu. Kurang lebih kayak gitu ya, Bang Fadil. Iya bang, masuk. Oke. Siap. Ini gue nge-share apa namanya nugget kedua ya, guys. Nugget Siap, kedua nanti aku forward ke channel ya bang. boleh. Tapi ini bener-bener cepet-cepetan ya. Real cepet-cepetan. Biasanya Fadil tuh bang, Daget Hunter. Oke, 1, 2. Ya nggak Dil? Enggak anjing. Mana ada gua. Bang Ari. Game doang Dil. Game doang nenek lu juga bisa. Oke, gue dong ya. Oke. 3, 2, Sikat. 1. Ini lebih gampang sih. Daget 2 itu bang belum diedit bang. Tapi bisa kok ya. Itu belum diedit. Bentar, kalau gua mental-mentalan sorry ya, di sini hujan soal koneksi gua kayak lu tau lah, paham. Maklumnya lagi musim hujan. Sebentar. Oke, ini pertanyaan tentang airdrop juga. Kita move ke apa namanya ke resiko sama tantangan buat di airdrop gitu. Jadi menurut Bang Donton sama Bang Sles itu kan ada yang nganggap kalau misalkan orang ikut airdrop itu kan dia tergiur karena emang banyak ngasih uang kan. Bahkan katanya lewat King airdrop itu bisa ngasilin 500 jutaan. Nah, dengan statement itu bener nggak sih maksudnya? Seberapa realistis sih kalau misalkan gue mau nyemplung di airdrop buat jadi financial freedom.
Jadi gue pengen jadi financial freedom tapi lewat airdrop. Itu realistis Oh, nggak Bang Ses sama Bang dari Donald? gua dulu ya berarti. Ya, silakan. Kalau financial freedom jalur airdrop mungkin masih bisa-bisa aja sih bang. Cuman kalau ngeliat dari tahun 2017 banyak sih orang yang udah kayak JP dari ARB, SUI, Aptos ya, project-project yang udah mainnet. Nah kalau sekarang mungkin harapannya ya kita coba garapin project, yaitu tadi banyakin project. Jadi nanti di misalkan garap 10 project, ada yang kayak misalkan kayak ARB atau ARKA. Jadi kan kita masih bisa financial freedom lewat project-project baru ini. Cuman ya harus menunggu saatnya lagi bang. Kayak kemarin aja yang JP kulihat ada yang JP publik kemarin dapat 40 juta apa ya dia, gue lihat kan udah lumayan tuh bang Lumayan satu project. satu project. JP di mana tuh? Project apa, Bang Sles? Publik AI kalau nggak salah aku lihat. Oh, yang listing di Binance itu ya? Nah iya publik AI di Bitget juga dia listing. Oke, oke. Ada lagi Bang Sles? Nah kalau dari aku berarti untuk menuju financial freedom masih bisa bang. Cuman harus ditambahin lagi effortnya dibandingkan yang dulu berarti. Tuh. Oke. Itu dari aku itu aja. Ya sih gimana ya Nah, kalau untuk Bang Donald gimana ngelihatnya? Kalau gua pribadi untuk finansial ke depan, tentang kita nyari finansial ke depan di airdrop itu, gua bahkan bisa dibilang 80% kita bisa bang. Karena apa ya? Karena kita itu dengan cara cari tahu tentang project, kita cari tahu tentang cara ngerjain project, ataupun kita lebih ke arah yang lebih berani ya, lebih berani itu lebih ke arah yang modal. Kayak yang kemarin-kemarin itu yang menurut gue JP itu, bahkan yang menurut gue worth it itu ya kayak Proof, kayak Publik, kayak yang lain kayak Plume, itu lebih lebih kayak apa ya, lebih kayak ada kembangan untuk finansial, oke lah bang gitu. Bahkan bisa dibilang 80% ya, bisa dibilang bisa gitu, tergantung kinerja kita juga gitu. Dan ya kita juga harus lihat dari segi-segi proyeknya juga, karena apa, rata-rata kan sekali lagi proyek itu membagi alokasi itu tergantung kemauan hak developer, bukan kemauan kita gitu. Karena rata-rata di mana era sekarang itu ya yang lebih dimanjain alpha sih bang, gitu sih bang kalau gua. Tapi kalau untuk segi finansial untuk maju ke depannya ya menurut gua ada bang, tergantung kitanya aja sih gitu. Oke, berarti kesempatan itu sebenarnya ada ya, cuman gimana kita ngolahnya aja kan. Maksudnya karena kan nggak semua airdrop itu bakal eligible. Misalkan eligible di project A, tapi di projectnya malah yang diharapin malah jadi jatuhnya sakit hati gitu. Kita cuman makan hati doang. Nah, itu kalau misalkan kejadian misalkan banyak yang nggak eligible dibanding yang banyak yang nggak eligible dibanding yang eligible, itu gimana sih cara cara buat kita tuh nggak stres-stres banget dan nggak sakit hati banget? kalau untuk cara biar nggak stres dan sakit hati, menurutku ya itu balik lagi kayak tadi aku bilang jangan berharap ke satu project. Jadi kita garap project tinggalin garap. Yang penting di list aja di catatan kayak misalkan project pertama yang digarap namanya terus tanggal berapa digarap. Jadi nanti ketika ada updatean di Twitter tentang project itu, jadi apakah kita garap ini nggak lupa tuh bang. Oh kita pernah garap nih, jadi kita bisa ngikutin perkembangannya. Jadi task selanjutnya setelah ini apa, kayak misalkan update suruh connect wallet atau update suruh apa task baru. Jadi kita tetap ngikutin, jadi nggak cuma digarap sekali terus lupa. Kan banyak kan kayak gitu bang, garap lupa, gua garap nggak ya dulu, kan kadang banyak orang kayak gitu. Jadi kayak lupa garap atau enggak, mending di list aja di catatan atau di notebook atau di apa gitu bang, kalau dariku sih. Kalau Bang Donald ada pendapat pribadi atau pendapat lain? Gimana kalau bang? Jadi tentang project itu ya benar bang, kayak kita tuh jangan berpatok sama satu project. Terus kedua kita juga harus pilih-pilih project, bukan berarti project itu nggak bagus ya. Ada project, semua project bagus, tapi kita lihat dari segi caranya juga, dari segi marketing project kita sendiri, ataupun dari segi ininya apa sih namanya, bisa dibilang arahnya juga gitu. Karena
apa ya, kalau untuk kita satu fokus ke satu project itu nggak menjamin kita bakalan income 100%, bahkan untuk income 50% aja itu menurut gue susah ya Bang. Nah, tapi kalau kita untuk mencoba project-project lain itu untuk income kita untuk ke 80% aja itu adalah gitu kayak, karena kan setiap project kan itu kan memiliki dari segi cara marketingnya, dari segi cara kerjanya juga beda-beda gitu, dari segi caranya, cara dia apa sih namanya berbagi tentang alokasi ke komunitas juga beda-beda gitu. Makanya kalau dari situ ya lebih baik kita nyobain semua project yang dimana entah itu yang dari gratisan ataupun entah itu yang modal, entah itu tes dan entah itu yang lain ya mungkin kita coba ya banyak hal gitu dibandingin kita fokus sama satu project gitu. Benar banget. Yang penting dicatat aja ya sih ya, biar nggak lupa, bener nggak? Untuk catat itu opsional ya, tapi kalau untuk kayak orang yang gampang lupa sih ya wajib. Ya jadi kan mereka tahu kalau ini nih digarap, jadi nggak Iya. ditinggalin lah proyeknya, diikutin sampai cair, minimal sampai cair aja gitu. Ya bener banget. Ini mungkin aku tambahin kali ya apa yang dibilang sama Bang Saleh sama Bang Donto, karena dulu juga aku emang bener-bener jadi Adobe Hunter dan emang semua itu dicatat. Ini kalau misalkan gue boleh share screen, gue ada ini nih, kelihatan nggak? Jadi Gimana tuh? gue bikin Notion. Nah di Notion ini gue tulis semua untuk projectnya, tipenya apa, walletnya punya berapa, terus need money nggak need money itu maksudnya perlu ngeluarin uang apa enggak, terus ini statusnya apakah progress, apakah udah end, apa vesting atau gimana. Ini gue catat semua sih. Ini dari tahun 2024 kemarin, cuman gue tuh udah mulai berhenti ketika udah nggak menghasilkan. Waktu itu projectnya namanya Bloom. Jadi gue nggak elik semua akun di Bloom. Wah ini sakit hati yang benar-benar sakit hati sih. Sampai akhirnya ya udah gue tinggalin aja si projectnya sama si airdropnya. Gue fokusnya ke hal yang lain aja gitu. Bangun hal yang lain. Ini kalau misalkan teman-teman mau ada apa namanya, mau ada semacam kayak inspirasi atau apa, ini gue bikinnya kayak Boleh, gini. Ada banyak bagus banget banget. sumpah. Jadi kelihatannya bang kita connect walletnya apa aja. Jadi wallet juga harus diingat ya, apalagi parsenya jangan sampai di-share ke orang, dan harus dicatat tuh parse, jangan sampai hilang wallet. Ya bang. Betul, betul, betul. Karena kan kalau misalkan kita dicatat ya, maksudnya nggak dicatat gitu, terus ada waktu buat ngeklaimnya kan. Nah, kadang-kadang waktu buat ngeklaimnya tuh udah expired gitu, udah kadaluarsa. Nah, itu kalau misalkan lu elik tapi enggak diklaim kan ya rugi juga gitu. Apa yang lu udah kerjain itu sia-sia jadinya. Benar-benar setuju. Bisa pakai Notion, bisa pakai apa namanya Excel spreadsheet ataupun di apa namanya Word, Microsoft Word. Nah, ini lumayan nih kalau misalnya teman-teman mau bikin. Nah itu tadi Bang Jaki Nah, bilang itu tadi jangan asal connect wallet, benar, setuju. Jangan asal connect wallet ya, terutama untuk airdrop baru. Makanya kadang kan kalau di channel utamakan nih wallet ya, itu untuk menghindari wallet ke drain. Karena aku juga pernah ngerasain bang ke drain bang. Begitu solku ngirim sendiri berapa dolar gitu ya, $10 apa $15 gitu, kok kirim sendiri. Ya rasanya nyesek lah bang, apalagi kita nggak ngerasain kan garapan kita tiba-tiba kekirim sendiri hilang kan, nyesek juga tuh, sama sama rasanya kayak nggak elit ke drain itu bang. Sakit ya, Setuju benar-benar sih. sakit banget kalau misalkan nentuin. Jangan asal connect wallet, pokoknya kalau ada garapan berarti sediain 2 wallet lah minimal, satu untuk yang buat ngegarap, satu untuk nampung token yang hasil garapan. Jadi misalkan udah landing kirim ke wallet utama, jadi 2 wallet lah, satu buat garap, satu buat wallet nampung, jadi nggak ke drain, aman. Begitu landing langsung kirim. Kalau aku sih gitu bang tuh. Oke, oke. Jadi mungkin aku nambahin juga kali ya Bang Dontol, Bang Slash. Jadi ada banyak banget kan project yang kita nggak tahu gitu, project yang ngadain airdrop. Kadang ada bikin hacker gitu ya, bikin apa namanya, bikin website gitu. Website A yang asli, tapi dia bikin sendiri, ditambahin apa namanya, ditambahin strip apa gitu, terus ditambahin satu huruf atau ditambahin angka 0. Dan emang mirip website-nya, emang mirip dan ada bisa connect wallet, bisa ini juga apa namanya interaktif gitu di websitenya.
Dan yang pasti hati-hati aja, teman-teman juga harus cek domainnya bener apa enggak, sesuai apa enggak apa Betul. yang ditampilin di X-nya. Kalau misalkan salah ya bisa-bisa kena drain. Dulu soalnya aku pernah kena drain juga 2 kali. Satu buat trading, satu waktu itu, waktu garap airdrop. Kalau trading lumayan sih waktu itu. Waktu itu beli di Rasanya PancakeSwap. kayak nyesek gitu ya bang, apalagi kayak kita nggak nggak pakai itu uang terus tiba-tiba kekirim sendiri, anjir nyesek banget. Nyesek banget itu, nyesek banget. Baru sadar, loh kok pas waktu dilihat ini kemana, pas waktu dicek, wah ternyata udah ngeliat ke dompet yang lain. Habis itu langsung Kan buru-buru kita di revoke aja. nyeseknya nggak bisa lapor kemana-mana, ya bener kan bang, kita mau lapor gimana nggak akan Itu balik dia. itu duit, bener kan? Beda kalau kayak kita dicuri gitu kan bisa lapor ke penegak hukum kayak polisi gitu, ini mah kita mau lapor ke siapa nggak tahu. Enggak, Terus bentar juga bentar. bisa di boxing kan? Sekarang juga polisi juga. Heeh, betul Jangankan betul. jangankan wallet-nya, sekarang polisi juga nggak bakal ngejamin. Aduh, jangan Ini tepi jurang nih, amaknya nih. tapi jurang. Nanti ada Intel ini, Intel ikut ama jangan. Oke. Kurang lebih kayak gitu ya guys, supaya wallet kita aman, terjamin dan nggak kena drain dari jangan salah connect. Terus juga wallet yang dipisah ada 2, mana yang utama, mana juga yang buat operan gitu. Sama yang paling Iya penting betul. dilihat dulu ininya apa namanya, websitenya, domainnya itu bener apa enggak, sesuai enggak apa yang ditampilin sama di X-nya. Kadang kan di X-nya kan nampilin websitenya kan, itu dicocokin bener apa enggak. Siap betul itu, setuju. Oke, ini mungkin aku kasih pertanyaan ke ini kali ya, buat open mic ke komunitas. Ada yang mau nanya lagi nggak, teman-teman? Ayo teman-teman, mumpung Donto lagi semangat. Ya enggak? Ada nih, open sih, Bang Open sih. Halo. Selamat malam, Pak. Bang Open Gue mau sih. nanya, Ya. airdrop paling ngeselin yang pernah kalian ikutin apa sih? Syaratnya ribet tapi hadiahnya jong gitu. Ada nggak? Oke, siapa dulu nih yang mau jawab, Bentar, Bang gue Open izin. sih? Aku Boleh siapa masih aja. Gue pengen denger gitu. Gua dulu. yes dulu lah. Gua Yes. dulu. Gua dulu ya bang ya. Gua bukan ribet sih bang. Lebih ke arah sakit hati. $2.000 gue hilang buat fee doang di CKS, sudah itu doang. Itu bener-bener nggak elik, guys? Apa alokasi kecil? Gini ya gue sedikit jelasin. Waktu gue garap CKS itu kan dia retroaktif kan, dia kayak lebih sering aktif di Mm-mm. L1. Dia kita ngoper dari L1 ke L2, kayak TL1, dari TL1 ke THL2, LTH CKS. Nah, terus udah gitu JKS juga beda lagi, JKS Lite ke JKS Era itu kita ngebuang fee lagi. Nah, di mana ataupun kayak dari nge-bridge, dari nge-swap, dari yang lain. Ya, menurut gua selagi waktu gua belum ngalamin kejadian rugi sih ya oke-oke aja, masih gua kerjain selama beberapa bulan, hampir setahun gua nggak salah JKS itu. Nah, pas setelah gua ngecek eligible-nya itu ternyata rules-nya itu dirubah, di mana ya rules-nya itu yang eligible degen gua nggak salah ya, yang eligible degen di WordPress itu pada elik, sedangkan yang aktif di jaringannya itu tidak ada yang elik gitu. Itu yang menurut gua kayak ansem lah. Zkasing berarti ya yang lu tandain sampai sekarang, guys. Situ gua ngalamin trauma. Kalau gua jujur belum, Bang. Gua waktu itu belum, akun hilang udah berapa juta poin gitu. Bener-bener akun telenya, Bang. Jadi gua garap di akun tele itu semuanya hilang, kayak garapan mini apps-nya, termasuk belum kayak garapan botnya juga. Bener-bener akunnya angus gitu loh. Di situ jadi aku tiba-tiba angus. Kayak bengong berapa menit gitu, Bang. Anjir. Berapa menit akunnya hilang. Tapi Terus gue dari situ sampai aku sekarang mulai masih trauma nyadar juga sih, Pak, gitu. sama Fana. Akun gue juga hilang. Nah, itu yang nyesek, akun hilang loh, Bang. Kita udah Iya. effort, akun hilang. Itu. Dan private key-nya juga sama gue lupa gue tulis di kertas, dan ya udah sih gitu. Sampai sekarang sih mesti gue cari, mesti gue inget. Ya, makasih Pak ya. Ya, siap-siap.
Oke. Thank you Bang Open sih buat pertanyaannya. Ini ada Bang Aiva nih mau nanya. Aku allow to speak dulu. Yes. Silakan Bang Aiva. Maaf Kak, kepencet. Walah. Kirain ada Bang. Halo Bang Ari. Halo. Nih. Siapa nih? Oh, Bang Aziz ya. Oke, silakan. Ya, gue sih pengen nanya doang sama Bang Slasher nih. Bang Slasher kan ya salah satu pemilik channel Telegram yang lumayan gede lah, udah 15.000. Iya, Bang. Pertanyaannya simple sih, mumpung kita ada di Zeta Chain Indonesia juga. Bang Slasher itu dulu garap airdropnya Zeta Chain apa enggak? Gitu doang sih. Zeta Chain. Bang. Iya, Zeta Chain. Halo, Bang. Kita. Oke. Iya. Aku belum sempet, cuman aku tahu garapan Zeta Chain, tahu projectnya, cuman belum sempat garap. Aku lupa sih waktu dulu Bang. Aku Twitter waktu itu followingnya banyak banget Bang, nggak garap, cuman kayak pernah ada dulu kayaknya. Soalnya waktu itu ada riwayat ngefollow akun Twitter Zeta Chain juga di Twitter yang khusus garap tuh. Udah tahu juga sih dulu dari gue join channel Loker Crypto aja udah lama Bang, itu tahu si Abang Hari ini sama Hari Marcelo, tahu gue. Gitu Bang kalau dari aku. Kalau Sias nggak tahu pernah nggak ya garap Zeta Chain? Kalau gue pribadi, gue waktu itu ngegarap testnetnya di Zeta Chain, tapi gue nggak elik di testnet, tapi gue elik di OKX webnya. Jadi di OKX web 3 kan ada salah satu eventnya tuh. Nah, yang kata OKX Zeta Chain itu gue ngegarap, gue ngerjain taksnya, dan gue tuh elik sekitar hampir $800. Dari situ sih Bang. Keren. Sebenarnya Zeta Chain kan banyak ya, nggak cuma di testnetnya, ada di Bitget, ada di OKX, ada di Layer 3, ada banyak lah. Sebenarnya saya sendiri juga di testnet nggak elik ya, walaupun saya udah lama juga join di Zeta Chain sampai sekarang sama Bang Hari. Sebenarnya saya sendiri juga nggak elik, cuman saya juga sama eliknya di Bitget Wallet. Pas itu kan ada apa namanya, tax to earn ya. Iya, tax to earn. Nah, tax to earn kan malahan kebanyakan waktu di Zeta Chain itu yang JP lebih gede hasilnya itu dari tax to earn itu dari Bitget Wallet, karena rewardnya itu lebih gede daripada di testnet, karena testnet juga sebenarnya agak apa ya, yang garapnya banyak banget Zeta Chain. Akhirnya alokasinya itu kebagi-bagi, akhirnya ya nggak terlalu itu sih, kecuali yang jualnya di pasti ATH-nya Zeta Chain yang sampai $2.34 lah kalau nggak salah. Oke Bang, pertanyaan sih itu aja. Cuma saya mau nyampein sesuatu sih, ini soal Zeta Chain sendiri. Zeta Chain kan Bang universal blockchain ya. Kalau dari saya pribadi kan airdropper juga, saya juga dari lama airdropper. Sebenarnya Zeta Chain itu sangat membantu info buat semuanya aja yang masih belum tahu lah sama Zeta Chain. Zeta Chain kan universal blockchain ya, bisa menghubungkan semuanya. Misalkan kalau saya nih ada garapan di Solana, sedangkan aset saya ada di Binance. Aset saya itu biasanya kan kalau Solana ke Binance kan harus di bridge atau dijual dulu atau di convert dulu kan ya. Sebenarnya kan asetnya cuma terbatas, ada cuma $1, setengah $1. Wah, kalau di convert malu-maluin ke seller kan. Nah, di Zeta Chain itu kita itu bisa bukan ngebridge. Kalau di Zeta Chain itu kan langsung swap, bukan ngebridge. Jadi kalau duit kita aset kita cuma $1, pengen tukerin ke Solana dari Binance ke Solana, itu tuh mudah banget. Kalau di Zeta Chain tinggal swap, dengan biayanya itu ya biaya swap di jaringan tersebut. Sebenarnya kan kayak di Binance kan biayanya paling 100 perak atau 200 perak. Iya.
Jadi ya Paling $1 murah sih, itu Bang. Heeh. bisa langsung jadi Solana, nggak perlu biaya banyak. Nah sekarang itu kan JTC udah mendukung banyak ya, dari Base, Arbitrum, Avalanche, terus Swiss yang sekarang yang baru, Solana, terus apa lagi? Yang next-nya itu bakalan ada Ton. Jadi sebenarnya sih info ini sebenarnya bisa sih disebarin ke eyedropper biar nantinya kayak kita yang eyedropper kecil itu yang modalnya pas-pasan, yang modalnya cuma $1, $2, yang nggak bisa beli koin banyak, itu bisa terbantu lah dengan Zeta Chain. Soalnya selain mudah, murah kalau di Zeta Chain. Dan Oke, satu jadi laginya kalau mudah ya gitu maaf ya, Bang. Bang. Ya, dan satu laginya itu di Zeta Chain itu kita punya Zeta Hub namanya. Zeta Hub itu kalau kita ngerjain task di situ, kita tuh bakalan dapat instant reward dari Zeta. Bentuknya itu Zeta Coin. Jadi selagi kita ngerjain mindahin aset kita ke chain lain dengan cara swap dengan biaya yang murah, kita juga bisa kesempatan dapat reward dari Zeta Chain itu sendiri. Udah gitu aja sih Bang infonya. Siap. Oke, iya, thank you Bang Aziz buat infonya. Jadi ya teman-teman bener banget. Jadi ini kan sebenarnya kepake banget, maksudnya buat teman-teman buat nge-bridge, nge-swap gitu di chain lain ya, di Sui terus Solana. Sama chain yang didukung sama Zeta Chain yang lain juga. Sebenarnya gini, mungkin yang teman-teman yang belum tahu Zeta Chain itu apa. Jadi Zeta Chain itu project layer 1 teman-teman. Layer 1 artinya dia punya chain sendiri kan, punya jaringan sendiri. Dan dia itu teknologinya atau project yang dibangun itu dia pengen hubungin antara yang EVM, teknologi EVM dengan yang non EVM. Jadi kan kalau misalkan kekurangan atau masalah yang kita hadapin kan sekarang kan adalah biasanya dari EVM ke EVM doang kan. Nah, kita tuh bikin teknologi yang nantinya yang sekarang yang emang udah terjadi itu bisa ngehubungin antara yang EVM, yang Ethereum Virtual Machine ada apa namanya Avalanche, BNB, Ethereum, terus juga yang lain EVM yang lain. Itu bisa terhubung, bisa connect, nge-swap aja itu sama non EVM, ada Solana, ada Sui, ada Ton juga. Jadi nantinya ya teman-teman bakal lebih mudah aja, lebih mudah dan bakal dimudahin lewat adanya cross chain ini. Dan kita nggak bikin di gitu doang ya, nggak bikin di swap doang, tapi kita bikin juga nanti di di DeFi-nya, terus juga bikin di NFT-nya, bikin juga di gamify-nya juga, AI-nya juga. Jadi sekarang kita emang lagi build supaya nanti ke depan ya interoperabilitas Web3 itu benar-benar kejadian dan emang benar smooth jalannya gitu. Enggak inilah, enggak nge-lag atau pelan-pelan kayak yang sebelumnya. Gitu sih teman-teman. Nah, mungkin yang belum tahu Zhab itu kayak gimana ini gue nge-share ini ya. Coba ngasih tahu Zhab itu kayak gimana. Zhab tuh kayak gini teman-teman. Ini wallet gue tinggal nah, ini kalau misalkan ngerjain di XP-nya itu ada banyak banget task yang bisa dikerjain. Nah, ini Insta Reward. Ini kalau misalkan teman-teman on chain melakukan transaksi sini, itu langsung dapat ada yang 1 zeta 0,01. Terus juga ada yang dapat XP-nya, dapat zetanya juga. Ini lumayan loh kalau misalnya dikumpulin berapa hari gitu, berapa tahun bahkan. Itu lumayan banget dan emang itu ngebantu juga untuk yang transaksi cross chain antara jaringan ya, selain di jaringan zetanya sendiri. Oke. Aku stop screen dulu. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk info yang Zeta Hub sama Zeta Chain. Thank you Bang Aziz buat penjelasan Zeta Chain tadi. Oke, ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya lagi nggak? Gua Bang. Dari teman-teman. Yo, Gua Bang silakan. Ari. Oke, sekarang kan ya lagi zaman-zamannya meta yaping ya. Menurut lu ya Bang Eri, apakah kita memang wajib ngikutin tren airdrop yang bisa
nggak ketinggalan atau justru harus fokus ke value asli project. Soalnya kan meta sekarang kan kebanyakan cuma nyapping ya sama manajemen farming. Sedangkan aktivitas on chain tuh yang real malah sering diabaikan gitu Pak, nggak pernah dilihat gitu. Gue semuanya juga nggak elik anjir. Nah, gimana tuh Bang Dontol? Buat gue pribadi ya, buat nanggepin Bang apa sih? Ini ya Bang, untuk era sekarang itu di mana project itu ngikut zaman Bang. Kayak sekarang eranya dulu kalau kemarin-kemarin kan eranya alpha ya kan. Nah, eranya alpha jadi semua project ngikut nih pada masuk ke alpha. Yang bisa dibilang komunitas itu di alpha. Komunitas itu bukan di kayak kita gini lah gitu. Nah, setelah setelah gua setelah kita melewati alpha muncullah Yeping ya. Nah, di mana-mana project juga bakal mengarah ke Yeping. Jadi project itu bakal mengikuti eranya tersendiri gitu. Nah, untuk bisa dibilang antara reward sih kebanyakan sekarang ya gue bilang lagi kayak yang dari awal lagi tuh ya kayak sistem alpha lagi gitu. Di mana project itu akan memanjakan alokasi proyeknya dia ataupun alokasi rewardnya dia di mana eranya itu era yang sekarang gitu yang era yang lagi hype lah gitu bisa dibilang kemarin eranya Alpha project ngasih reward yang lebih gede di Alpha. Nah sekarang eranya Yeping project masih gede rewardnya yang di Yeping gitu sih bang. Itu tergantung dari projectnya gitu. Nah kalau untuk eligible ataupun enggaknya ya balik lagi bang. Gue juga rata-rata yang gue jalanin enggak hampir sih ya beberapa persen ya ada juga yang enggak eligible gitu. Bahkan kita komunitas juga yang dianggap kita yang udah capek kita yang ngerjain projectnya kita yang bolak-balik aktif di websitenya ataupun aktif di browsernya aktif di blockchainnya tapi ya yang diprioritasin balik lagi ke yang Epic ataupun ke yang Alpha itu sih bang. Bang Ses mau nambahin? Enggak bang, udah cukup dari gue itu yang tadi aja. Oke. Gimana Bang Open sih? Udah terjawab ya? Ya udah cukup. Ya sih gue juga ya setuju sama kata Bang Dontol tuh kita harus ngikutin harusnya aja gitu. Cuman ya yang mulai airdrop sekarang tuh kan harus berperang sama Binance, Alpha kan sama Yaping gitu. Mulainya gimana sih itu? Kan Yaping harus punya follower gede gak sih? Ini mungkin partnya ke Bang Dontol. Oke, bentar. Kalau untuk kita nge-Yaping itu kita nggak harus punya follower gede bang. Yang penting kita aktif ke sosial media kita aktif, jangan kelihatan kayak spam ataupun kayak cuman nge-tweet garapan. Atau kan ini gue juga pengen nekanin nih buat kalian-kalian nih, buat 34 viewers di sini nih. Usahakan kalian itu punya dua Twitter ataupun tiga tiga Twitter ya. 2 ataupun 3X gitu. Karena apa? Karena setiap era itu mungkin ada. Nah, sekarang eranya era Yeping nih. Ya, di mana kalian itu harus punya akun utama untuk ngeping ataupun untuk aktivitas akun kalian gitu. Jangan akun X kalian itu semuanya dipakai untuk nge-retweet ataupun kayak nge-repost garapan doang ataupun nge-follow project doang. Kalau bisa akun kalian itu diantaranya harus ada yang aktif dijadikan akun utama. Itu aja sih, Bang. Karena kalau nggak begitu jatuhnya ya kita nggak bisa mengikuti era yang ada gitu karena akun kita tuh teranggap spam lah gitu teranggap spam sama X tersebut jadi ya akun kita nggak dilirik sama project gitu sih bang itu sih bang menurutku. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Bang Open sih. Ini mungkin ada pertanyaan nih dari Kak Kolmira. Silakan Kak, open mic. Udah boleh nanya. Ayo ada yang nanya lagi Halo, nggak bang? boleh nanya nggak? Boleh, boleh, boleh. Udah boleh Silakan nanya. Kak. boleh kamera boleh silakan nanya kak. Dulu kan saya tuh pernah lihat grup ya tentang Suaranya kecil kayak banget, gedein dong. dulu kan saya tuh pernah lihat grup tentang testnet sama Devin. Nah, saya sudah coba
praktekin juga sudah tahu. Nah, sedangkan kalau retro itu nggak tahu kayak gimana, garapan apa itu retro. Nah, pertanyaannya tuh mungkin aku bakal ngulang pertanyaannya dari Kak Kolmira. Jadi Kak Kolmira ini nanya Bang Donald Bang Slash. Dia tuh dulu nyoba garapan yang Depin sama yang satu lagi apa tuh lupa, yang inilah satu lagi buat DeFi. Nah, untuk garapan retro itu gimana? Mekanisme seperti apa dan kita perlu mengeluarkan uang nggak? Oke, ini yang mau speak up Slasher dulu atau gue nih? Bang Donald dulu. Habis itu Bang Slash ramai. Oke, di sini gue sekalian ngasih arahan juga buat viewers ya, ke 32 viewers ataupun ke kamera juga. Untuk testnet kan itu kita aktif di jaringan gini lah. Kita bedakan dua jenis project. Testnet itu aktif di jaringan ataupun di browser ataupun di project itu dengan token percobaan ataupun test coin. Nah, itu untuk percobaan ataupun test coin. Ibarat kata kita itu bermain demo lah gitu. Nah, kalau untuk retroaktif itu lebih ke arah kita itu melakukan trading ataupun kita melakukan aktivitas yang bisa dibilang cukup mengeluarkan uang di saku kita ataupun di wallet kita itu. Nah, bedanya kalau testnet itu kita aktif di suatu project testnet itu, kita aktif dengan token koinnya yang masih percobaan, kita aktif dengan token koinnya yang masih testnet. Nah, itu kita bakalan mengumpulkan namanya sebuah poin. Nah, poinnya itu bakal dikonvert ke token aslinya. Beda dengan retro. Kalau retro itu langsung kita aktif di jaringan blockchainnya itu secara langsung gitu. Jadi benar-benar secara mainnet gitu. Secara sahnya itu mainnet lah gitu. Nah, ketika kita udah aktif di jaringan tersebut, project itu bakalan melihat dari blockchain aktivitas kita gitu. Bukan sekedar cuma dari poin. Jadi kalau kita aktif di retro itu, developer itu bakalan nge-track ataupun ngelihat tentang aktivitas wallet kita ataupun address kita itu di blockchain dia gitu. Kalau untuk transit itu kan sistemnya poin. Nah, kalau retro itu sistemnya begitu kan. Nah, tapi retro itu ada balik lagi, ada juga yang sistem poin gitu. Nah, tapi kalau rata-rata retroaktif itu kita aktif di jaringan yang namanya di blockchain. Entah kita melakukan main NFT, entah kita melakukan staking, entah kita melakukan uh, brick lah, kita melakukan brick ataupun kita melakukan yang lain gitu, entah swapping ataupun ngesend. Waktu itu gue mengalami, ini gue ngambil simpelnya aja, gue mengalami JP di ARB. Ternyata ARB itu ada dua sisi yang dimana dia aktif di jaringan testnet, aktif di retro. Itu gue ngelakuin ngesend antara fee aja ketika ada orang minta, bang minta dong ETH ARB, bang minta dong ETH ARB, bang minta dong ETH ARB. Gue ngelakuin fee send aja. Itu ternyata wallet address gue itu di tracking sama Dev untuk aktivitas di blockchain ARB itu sendiri gitu loh Kak. Nah, jadi bedanya retro itu sama testnet seperti itu gitu. Itu sih dari gua Bang. Koneksi gue ya kayaknya. Oke. Iya. Bang Slash ada yang mau nambahin atau punya ini penjelasan sendiri? Udah itu aja lah paling Bang. Udah cukup dari Downtown. Oke. Gimana Kak? Kak Kolmira? Sudah jelas? Itu kita kan ngeluarin modal. Nah, kalau kita udah ngeluarin modal itu aman gak sih? Oke, di sini gua sedikit speak up. Untuk keamanan project itu bisa dibilang hampir yang kita udah alamin dari pengalaman rata-rata ya bisa dibilang 90% aman. Karena apa? Karena project itu kalau dia mau melakukan suatu eh, nyiptain suatu token, dia bakalan mengalami sistem yang namanya audit. Audit itu seperti kita melakukan KYC resmi di pihak blockchain itu. Itu sendiri gitu sih, Kak. Jadi kalau misalnya nggak amannya ya nggak mungkin ada investor masuk juga gitu untuk mengambil funding dari projectnya juga gitu. Itu aja sih Bang. Oke. Kak Kolmira gimana? Udah dapat penjelasannya?
Iya, udah dapat. Oke, oke. Teman-teman yang lain ada mau nanya? Atau udah selesai, udah ngerti semua nih? Atau nggak ada mau nanya? Oke, bentar. Gue izin speak up dikit lagi untuk kamera. Mungkin yang dimaksud kamera itu balik modal atau enggaknya mungkin, atau gimana? Kamera, Kak? Kalau untuk segi balik modal tergantung dari alokasi sih kalau itu. Karena nggak bisa ngejamin kayak kita itu bakalan balik modal 100% dari hasil modal. Tapi kita bisa mendapatkan keuntungan yang setidaknya 20% dari hasil modal kita gitu sih. Tapi based on experience lu sebelumnya nih Bang Donton, itu pernah nggak sih maksudnya ada potensi nggak kalau misalnya retro ini bener-bener inilah bisa menghasilkan dibanding yang nggak ngeluarin uang sama sekali? Dan pernah ngalamin kejadian ini nggak? Pernah ngalamin Kalau kejadian? itu Kalau itu pernah, tapi itu sistem di mana rata-rata developer itu mengambil keaktivitasnya itu bukan dari blockchain ataupun dari blockchain dia sendiri, tapi dia mengambil dari sistem poin. Nah, kalau rata-rata seperti itu tuh kita mengambil sistem poinnya dari referral, Bang Ari. Nah, semakin banyak referral yang kita undang, semakin banyak yang kita undang itu kan otomatis referral kita melakukan aktivitas kayak entah itu dari staking, entah itu melakukan rigging ataupun yang lain. Nah, itu kita mendapatkan reward sampingan dari poin referral kita. Itu sih, Bang. Rata-rata seperti itu. Nah, itu waktu itu gue kejadian di salah satu retro mana gitu, gue lupa projectnya. Yaitu gue elik, tapi alokasi gue nggak setara dengan dengan orang yang ngeluarin modal gitu. Tapi alokasi gue kecil gitu sih, Bang. Oke, oke. Ada potensi lah ya buat yang retro ini. Cuman harus pilih-pilih lagi retronya seperti apa. Dan biasanya kan retro gitu kan panjang ya, panjang dan melelahkan gitu. Naruh uangnya, mungkin uangnya bisa diputerin ke yang lain gitu, tapi di satu sisi uangnya harus ditaruh di retro dulu. Oke. Ini ada yang nanya nih Bang, di grup, Bang spill JP terbesar dong selama garap airdrop. Wah apa nih? Aku ke Bang Slash dulu kali ya. Bang Slash, JP Apa terbesar? spill penghasilan bang? Enggak, JP terbesar. Project mana? Oh JP Dan kapan? terbesar. Itu dondol dulu coba. Bang nonton dulu katanya. Kalau gue yang sekarang akhir-akhir ini lagi jauh, Bang, dengan kata JP. Lagi males gue sekarang bau-baunya. Dengan kata JP males. Tapi gue kalau waktu era-era 2021 sampai Beda pak. 2023 itu gue zaman Sui, CI, Aptos, ARB ya masih oke lah. Manta, Arkam tuh. Dapat berapa Puluhan, berarti ya paling gede? Puluhan. ratusan, Gue waktu terakhir paling gede itu sekitar 60-an. Anjir lumayan. Kalau gue sendiri ya dari Jupiter sih bang. Dapat 5 juta waktu itu. Oke, nice. Gede-gede banget ya. Garapannya ada 60 juta. Zaman Beli itu NMAX 2 tuh. Beli NMAX 2. 5 juta buat cicil motor bisa. bisa. Dikali berapa akun kan bang? Bentar Bang Ari, aku mau izin speak up dulu sama kamera ya. Untuk Silakan. kamera kan baru terjun, kamera kan baru tahu tentang airdrop ataupun project. Saran aku kamera jangan cari tahu tentang retroaktif, tapi kakak tuh saran aku lebih baik belajar dulu cara algoritma project itu dari testnet. Karena rata-rata kita bisa tahu nih segi-segi tentang project, cara kinerjanya, cara kita ngerjainnya itu dari testnetnya gitu. Karena sebelum munculnya retroaktif, project itu munculin yang namanya testnet gitu. Nah, dari segi testnet kita udah paham dari cara nge-bridging, dari cara nge-swapping, dari cara nge-stakingnya gitu. Sama aja kok Kak, 11-12 dengan testnet retroaktif itu. Gitu sih Kak. Tapi lebih baik kalau untuk awal Kakak cari tahu aja dengan testnet gitu. Kalau untuk terjun ke retroaktif nggak bukan bukan nggak menyarankan untuk nggak boleh terjun. Tapi yang namanya baru Kakak belum tahu yang namanya tentang apa tuh searching project itu fundingnya kayak gimana, backupnya itu kayak gimana, keamanan itu kayak gimana gitu. Itu sih Kak. Saran aku gitu aja Kak. Gitu. Oke, mantap tambahannya Bang Dantol. Thank you banget nih. Yuk, ada mau nanya lagi? Ini kalau misalkan nggak ada yang mau nanya,
Aku nanya pertanyaan terakhir nih ke dua speaker kita malam ini sebelum ditutup amanya. Ini Bang Hari Marcelo nih, mau nanya nggak nih? Tumben diem-diem aja. Kayaknya elik banyak sih. Lagi elik banyak, jadinya diem-diem terus. Bang Hari. Oke, kalau misalnya nggak ada, ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya buat para speaker malam ini. Jadi aku mau nanya ke Bang Slash sama Bang Dontol. Eh, apa pesan kalian, pesan singkat lah buat teman-teman yang hadir dan join ama malam ini, yang udah garap airdrop gitu dengan sepenuh hati, tapi pas TGE gitu nggak eligible. Apa pesan yang mau disampaikan sama Bang Dontol sama Bang Slash? Aku nanya ke Bang Dontol dulu. Oke, Dontol silakan. Oke, untuk buat kalian semua 30 viewers, kalau seandainya nanti kalian sun, entah itu di project manapun kalian eligible, saran gua, mendingan kalian 30% atau 40% kalian ambil. 60% ataupun 50% itu kalian take out lagi untuk apa? Untuk ke project-project yang lebih jelas untuk berani terjun ke retro. Itu sih Bang saran gua. Karena apa? Selagi uang yang kita dapetin dari hasil project, kalau nggak kita puterin itu bakalan habis-habis juga dengan yang nggak jelas gitu loh. Oke, nice. Bang Stasar gimana? Kalau saran dari gua untuk yang join ama ini, jangan terlalu berharap ke satu project, coba garap lebih dari 5 atau 10 project gitu, dan coba garap nuyulin 1 atau 2 akun dulu dah, biar kita tuh chance menangnya lebih gede. Terus jangan menyerah juga Bang, walaupun ada Binance Alpha ya garap aja terus, ada kok nanti jalannya. Kita yang berusaha pasti ada hasilnya nanti gitu Bang. Oke, gitu sih dari gua Bang. Mantap banget nih tambahannya dari Bang Slash. Ya, teman-teman, itu sebagai kata penutup dari Bang Slash dan juga Bang Dontol buat ama malam ini. Thank you banget buat teman-teman udah join ama malam ini. Ini seru banget sih. Ama pertama dan juga ramai dari teman-teman dan antusiasnya. Wah, ini pecah banget sih. Banyak yang nanya, banyak yang ngechat juga di grup, banyak yang penasaran juga. Banyaknya emang kita harus gali dan update gitu ilmu apapun tentang Web3 ini, baik itu airdrop, garapannya apa aja, yang lagi ramai itu apa. Karena kan setiap narasi, setiap bulan itu berubah-ubah kan. Yang tadi garapan A itu bagus, ya meta itu bagus, tapi tiba-tiba di 3 bulan selanjutnya malah jadi kayak biasa aja, ada meta yang lain gitu yang lagi naik. Oke, jadi sebelum nutup, ini biar asik-asikan kali ya, ini daget terakhir nih buat teman-teman. Tapi bener-bener terakhir ya, buat yang ketiga. Nanti gua Ini mau nambahin satu lagi Bang. oh boleh Bang. Ini cepet-cepetan ya, karena gampang banget gue diklaim. Oke teman-teman, gue mulai ya. 3, 2, Gas. 1. Cus, waduh, udah kaget. Oke. Dapat nggak aja yang dapat DSS? Diem aja nih yang dapet. Oh ya deh Bang Hari, banget kamera kalau mau belajar, private aja ke Dontol ajarin Nah, dari tes. itu dia juga pegang channel juga Bang, namanya Digital Cuans. Enggak, dibanding nanti dia bingung linglung gitu nggak ada yang guruin, mendingan aku ajarin aja gitu kayak lebih ke arah. Bisa Ya aja. Kalau mau Langsung gercep. info kerjaan di Web3 bisa ke Loker Crypto juga ya Bang. Di search Betul. aja di pencarian Loker Crypto. Kalau mau search Zeta Chain ada juga itu channelnya. Sama kalau mau garapan instan kemana ya? Kalau mau garapan instan ke Digital Cuan, tapi ya sekarang Digital Cuan lagi sepi karena instan lagi sepi juga. Ke Ranger juga bisa sih. Kami share terus kok. Oke, jadi teman-teman airdrop ada 2 ya, bisa Digital Cuans, Bang Dontol, bisa juga ke Adobe Ranger, ada Bang Glaser. Nah kalau misalnya teman-teman mau ngasah skill nih di Web3,
dapat kerjaan, entah itu ambasador, entah itu Yeping atau jadi moderator gitu di suatu project, itu boleh banget join Lokar Crypto karena kebetulan aku juga building di sana. Jadi habis dari airdrop aku building community namanya Lokar Crypto. Jadi di sana tuh bener-bener pelajarin skill baru, apa aja skill yang dibutuhin buat dapat kerjaan di Web3, gajinya Betul, berapa, yang terus mau potensinya lumayan enggak? Ya potensi lumayan sih, cuman ya harus benar-benar di-build dari sekarang kalau misalkan mau benar-benar terjun di kerjaan di Web3. betul setuju bang. Oke, aman. Nah, thanks ya bang, Oke, jadi udah siap. sempetin apa Thank you malam banget ya, thank you banget Bang Slash dan juga Bang Dontol buat malam ini dari Agro Ranger dan juga tadi Digital Cuans buat ngisi malam ini yang sudah sharing insight berharga buat malam ini gitu ya. Dan juga thank you banget buat teman-teman yang udah join support Zeta sama juga teman-teman Agro Ranger. Semoga nanti diskusi ini kita jadi inspirasi dan juga bisa jadi pijakan lah. Kalau misalkan kita tuh garpaduna harus kayak gimana. Dan kalau misalkan pengen join grupnya, ya tadi ada Digital Cuan sama Agro Ranger. Oke, stay tune terus di AMA ZTC Indonesia. Oh ya, biar nggak lupa, teman-teman juga bisa join. Kita ada campaign, ada 2 campaign teman-teman, ada 2 campaign. Pertama, teman-teman tinggal bikin 17 kata aja. Nanti tinggal scroll ke atas buat yang apa namanya, buat yang ketentuannya kayak gimana. Itu tinggal komen aja bikin 17 kata yang sebagus mungkin nanti bakal kita pilih. Dapatnya merchandise. Merchandise ada baju, mug, ada apa namanya? Stiker sama apa keychain itu gantungan kunci. Itu dipilih 5 orang. Terus satu lagi buat yang apa namanya di X itu kalian tinggal bikin video aja, bikin video terus bikin caption sama hashtag. Videonya bebas bisa ambil dari AI, bisa dari tag pribadi gitu ya selfie. Itu nanti diupload terus follow Zeta Chain sama ngasih hashtag. Nanti kalau misalkan menang itu dapatnya USDC kalau misalkan di Twitter. Jadi kita ada 2 campaign, yang X sama juga yang di Telegram. Dua-duanya mudah sih dan easy to dapat reward baik itu merchandise maupun USDC teman-teman. Oke, ya jadi stay tune teman-teman di ZTC Indonesia dan see you. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke, aku izin turun ya Bang. Buat kasih buat yang udah hadir. Thank you.